mulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk pagi hari ini? Baik. Ada yang tidak baik? Ada? Musim hujan, silakan nanti kau jaga kondisi ya. Baik, untuk kali ini sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu supaya dalam pembelajaran kali ini pembelajarannya bisa diterima dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pelajaran saya absen dulu ya. Ahmad Izanuddin Farid, Ahmad Rizky Ferdiansyah, Ahmad Sofa Mujaka, Alvin Dwi Prasetyo, Alif Maulana Ilyas, Denny Sahri Ahmad Mawardi, Dimas Wahyu Pratama, Hisam Arif, absen, Muhammad Adam Dira, Muhammad Bagus Adian, Muhammad Fahrul Afif Hendrianto. Baik, untuk kali ini kita pokok pembelajarannya adalah mengenai alat ukur. Ya. Alat ukur ini di dunia otomotif ini sangat erat kaitannya dengan proses perawatan. Ya. Baik perawatan ringan, perawatan berkala dan sebagainya. Ya. Apapun yang menggunakan sepeda motor dalam proses perawatan itu seringkali kita menggunakan alat ukur. Ada beberapa macam peralatan ukur yang kita pakai pada dunia otomotif. Salah satunya adalah mikrometer, ya, multitester, kemudian jangka sorong. Ya. Nah, untuk kali ini Pak Amin membahas mengenai yang namanya jangka sorong. Ya. Siapa yang tahu istilah lain selain jangka sorong? Ada yang tahu nama lain selain jangka sorong? Ayo, ya apa? Vernier caliper. Nah, itu jelas ada di sini ya. Nah, vernier caliper, ya, atau biasa disebut juga skate mat, ya, atau biasa disebut skate mat. Nah, pada dunia otomotif, ya, ini ada beberapa komponen sepeda motor yang memerlukan pengukuran pada saat kita melakukan perawatan. Kira-kira apa yang perlu dilakukan pengukuran pada unit sepeda motor pada saat kita melakukan perawatan? Nah, sekarang Pak Amin membagi 3 kelompok. Ya, untuk apa Pak? Ya, membayangkan kalian punya sepeda motor. Nah, komponen sepeda motor yang kalian punya itu ketika kalian mau merawat, apa saja sih yang harus saya lakukan? Pengukuran apa saja sih yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dan alat ukur ini tak pakai untuk mengukur apa pada komponen kalian? Ya, apakah spion boleh diukur, bisa diukur menggunakan vernier caliper? Tentunya tidak bisa ya. Nah, saya beri waktu 5 menit, ini 1, 2, 3. Ini ada 3 baris. Ya, 3 baris, satu barisnya ini satu kelompok. Saya minta nanti per 3 baris ini mendiskusikan cukup satu saja komponen pada sepeda motor yang memerlukan pengukuran pada saat perawatan. Ya, bisa ya? Oke. Saya kasih waktu untuk berdiskusi dengan teman kalian selama kurang lebih 3 menit. Ya. Kita mulai sekarang. Oke, sudah? Nah, satu saja. Ya, satu saja komponen pada sepeda motor yang perlu dilakukan pengukuran. Ya, satu saja, tidak usah banyak-banyak. Ya, mulai dari kelompok paling ujung barat. Tunjuk jari. Nah, ya. Kampas rem. Ya, kampas rem memerlukan pengukuran benar. Ya, kelompok 2. Ya, Dimas.
piringan rem atau biasa disebut disc brake. Ya. Kelompok sini. Kopling sentrifugal, ya. Kopling sentrifugal. Itu benar, ya. Itu semuanya melakukan pengukuran. Pak, kenapa di setiap komponen sepeda motor yang mau kita periksa harus dilakukan pengukuran, Pak? Ada yang tahu enggak kira-kira kenapa? Untuk menentukan batas pakai, ya. Kalau kita biasanya untuk otomotif selain melakukan proses penggantian itu menggunakan penglihatan, ya, ada yang menggunakan pengukuran, ya kan? Kan tidak semua benda pada unit sepeda motor ketika kita menyebutkan Pak ini harus diganti, itu kan tidak harus melakukan pengukuran. Contohnya apa? Pada roda kalian. Misalkan roda sepeda motor kalian sudah aus, ya kan? Batikannya sudah hilang. Kita kan tidak bisa ngukur ya. Kita hanya melihat dengan cara visual. Ya. Nah, oke, kita kali ini kita bahas bagaimana sih cara menggunakan alat ukur jangka sorong. Ya, ini nanti alat ini selalu kita pakai dalam melakukan proses perawatan sepeda motor untuk menentukan bagaimana nanti komponen ini baik ataukah masih bisa dipakai ataukah sudah tidak layak dipakai. Ya, vernier kaliper. Nah, pada vernier kaliper ini terdapat beberapa bagian-bagiannya. Kelihatan jelas ya? Bagiannya apa saja, Pak? Yang pertama adalah rahang dalam. Ya. Kemudian ada rahang luar. Ya, ini rahang luar, ini rahang dalam. Kemudian ada baut pengunci. Ya, kemudian ada skala nonius. Ada skala utama. Kemudian ada tangkai kedalaman, ya. Semuanya ini dipakai untuk mengukur beberapa bentuk benda kerja. Ya. Misalkan Pak, kita mau mengukur piston. Piston itu misalkan yang diukur adalah diameter luar, ya kan? Diameter luar ini nanti kita mengukurnya seperti apa, Pak? Yang dipakai yang bagian mana? Ya kan? Nah, misalkan kita mau mengukur bureng, ya kan, silinder. Kalau kita mengukur silinder, yang dipakai yang bagian mana, Pak? Pak, kita mau mengukur kedalaman suatu benda. Ya, misalkan ketebalan kampas rem seperti yang kalian sebutkan tadi, ya. Kita mengukurnya menggunakan yang mana? Ya, ini nanti ada semua. Nah, ini kompleks alat ukur ini, ya. Makanya pada dunia otomotif sering digunakan yang namanya jangka sorong. Pada rahang dalam, ya, ini ada dua bagian. Bagian yang tetap dan bagian yang bisa bergeser. Perhatikan, ini bagian tetap, ya. Yang sampingnya ini bagian yang bisa dapat bergerak, bergeser, menyesuaikan benda kerja yang mau kita ukur, ya. Dan ini dipakai untuk mengukur kedalaman, diameter dalam, maaf, bukan kedalaman tapi diameter dalam. Kalau misalkan kalian punya benda bulat, bulatnya itu tidak hanya di bagian luar, tapi tengahnya berlubang. Nah, ini bisa dipakai untuk mengukur diameter bagian tengahnya. Paham ya? Oke. Kemudian rahang bagian luar, sama seperti pada bagian rahang dalam. Ya, pada bagian rahang dalam. Satu sisi rahang tetap, satu sisi rahang yang bisa bergeser. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur apa, Pak? Mengukur diameter luar. Ya, kalau kalian punya yang namanya bearing, tahu bearing ya? Laker, biasa disebut laker, itu kan memiliki diameter luar. Nah, itu bisa diukur menggunakan jangka sorong yang bagian rahang luar.
Ya, sampai di sini ada kesulitan? Tidak ada ya, gampang sekali ya mata ukur ini. Nah, jangka sorong dan ketelitiannya ini. Ya, kita menggunakan ketelitian 0,05. Ya. Sampai sini adakah yang bisa menggunakan atau mengukur hasil pengukuran menggunakan jangka sorong? Adakah yang bisa menggunakan jangka sorong? Nah, bentuk aslinya jangka sorong seperti ini. Ya, perhatikan ya, ini. Ini rahang apa? Rahang dalam. Rahang dalam terdiri dari dua bagian. Bagian tetap dan bagian bergeser. Contohnya bagian bergeser gimana Pak? Ini. Nah, ini bisa kita geser. Menyesuaikan dengan bentuk diameter yang kita mau ukur. Ya. Nah, kemudian rahang luar. Bentuknya seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kita kembali lagi. Pak, cara menggunakan atau membaca hasil pengukurannya bagaimana? Perhatikan. Di jangka sorong kita ada dua skala ya. Skala utama sama skala Nonius atau skala Vernier atau skala ketelitiannya. Ya. Bisa dipahami ya? Nah. Di jangka sorong, nah, skala utamanya di bagian sini, Mas. Ya, baik atas maupun bawah. Biasanya penggunaannya boleh menggunakan sentimeter, boleh menggunakan satuan milimeter. Tergantung kalian maunya seperti apa, terserah ya. Kalau kalian mau mengukur benda kerja, misalkan diameternya gede, wah Pak, kalau kita menggunakan mili terlalu banyak angkanya Pak, nilai terlalu banyak. Pakai menggunakan senti tidak apa-apa. Tapi kalau terlalu kecil, ya misalkan segini, tidak ada 1 senti misalkan, ya kan? Ya, jadi nanti boleh menggunakan satuan milimeter. Nah, cara membacanya, ya, perhatikan di skala utama sama skala Nonius, ya. Skala utamanya itu yang warna biru ini skala utamanya, ya. Mulai dari 0, 1, 2 sampai dengan 10, 20, 30, 40. Nah, skala Noniusnya ini adalah skala yang memiliki warna merah ini. Skala untuk menentukan ketelitiannya. Nah, dimulai dari 0, 5, 10, 15, 20. Atau boleh kalian menyebutnya 0, 1, ya, 2. Kalau misalkan ini kalian menyebutnya 0, ini 1, berarti ini 0,5. Ya, baru ini 1. Ini 1, ya. Setelah itu 1,5. Paham ya sampai sini ya? Nah, ketika sudah paham, Pak, nilainya ini adalah 9,15. Dari mana Pak mendapatkan nilai 9,15? Ya. Nah, 9,15 ini diperoleh dari yang pertama adalah skala utama. Kita menentukan skala utamanya. Ya. Kita hitung ya, yang garis di skala utamanya ini 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ya kan? Skala utamanya, ya, skala Noniusnya belum menyentuh angka 10, tapi sudah menyentuh angka 9. Berarti di skala utamanya kita tulis angka 9, karena skala Noniusnya sudah melewati angka 9, ya, tapi belum sampai ke angka 10. Nah, karena angka 10-nya masih jauh di sini, ya. Nah, berhubung angka 0 pada skala Noniusnya ini tidak pas lurus dengan angka 9, ya, berarti kan nilainya kan 9, tidak pas ya kan. Nah, komanya kita carinya dari mana Pak? Dari skala Nonius ini.
dari skala nonius. Ya. Nah, kita cari, Pak, untuk menentukan komanya bagaimana, Pak? Kita cari garis di skala nonius ini sebanyak nih, yang garis merah ini benar-benar lurus dengan garis warna biru. Ya, garis warna biru. Ternyata kita mendapatkan yang paling lurus nilainya adalah berapa? Boleh kalian menyebutnya 1,5 atau 15. Kita permudah saja, kita menyebutnya 15. Di skala Vernier Caliper kita kalikan 15. Ya, sampai sini paham ya? Karena ini 1, 2, 3, ya kan? Nah, ini kasih 3 kali 0,05. Hasilnya 9 ditambah 0,15 sama dengan 9,15. Sampai sini paham? Gampang ya? Oh, ternyata gampang Pak menggunakan ini. Iya, sangat gampang sekali karena ini pelajaran basic. Sebelum kalian praktek ke sepeda motor sesungguhnya, kalian kita wajibkan untuk bisa menggunakan jangka sorong. Tidak hanya menggunakan, tapi bisa membaca hasil pengukurannya. Ya, kenapa seperti itu? Hasil dari pengukuran itu nanti bisa kita simpulkan. Oh, kampas rem saya ini ternyata sudah aus, Pak. Ya, ukurannya sudah tidak sesuai dengan standar. Berarti kita harus menggantinya. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, Pak Guru lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh mengukur benda kerja yang diukur adalah kedalaman. Ini sebuah gelas ya, misalkan kita mau mengukur dalamnya gelas. Nah, dalamnya gelas ini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, yang digunakan sisi ini ya. Paham ya? Nah, gelasnya di atas kita ukur. Gambarnya persis seperti ini. Tuh. Sama ya? Nah, Pak bacanya ini gimana, Pak? Sama seperti yang Pak Amin jelaskan tadi. Ya, membacanya. Ya, bacanya seperti sini. Ya, mengerti ya? Nah, selain mengukur kedalaman, contohnya kita bisa melihat pengukuran diameter luar. Diameter luar ini pada gambar kalian jelas ini ada sebuah bearing atau sebuah bantalan ya. Ini pada sepeda motor banyak sekali jumlahnya. Ya, di roda ada, di CVT kalian ada, ya kan? Bahkan di piston kalian juga ada, ya. Semuanya di komponen sepeda motor tidak luput dengan benda ini. Ya. Tuh. Nah, kemudian mengukur diameter dalam. Diameter dalam sebenarnya mana sih, Pak? Ya. Kalau yang tadi mengukur diameter luar ini, paham ya? Kalau sekarang mengukur diameter yang bagian dalam sini. Ya. Diameter dalam ini pada bearing itu juga biasanya karena lama dipakai, sebuah bearing itu pasti mengalami yang namanya keausan. Ya, atau berkurangnya suatu benda, mengakibatkan kinerja komponen pada mesin kalian akan berubah kerjanya. Ya, yang awalnya lancar-lancar saja mutarnya bearing, karena terjadi keausan jadi menimbulkan suara kasar. Jadi seperti itu. Itu materi singkat yang dapat Pak Amin jelaskan ke kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Tunjuk jari. Ada, Pak. Iya. Pada sepeda motor, salah satu aplikasi pengguna jangka sorong untuk mengukur apa, Pak? Oke. Aplikasi pada sepeda motor penggunaan jangka sorong ini dipakai untuk apa? Ya. Salah satunya adalah mengukur ketebalan kampas rem. Oke. Pak Guru tadi sudah membawa, nah ini sebagai salah satu contoh ya, benda yang dipakai pada sepeda motor yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan laju sepeda motor atau biasa disebut yang namanya
kampas rem. Kampas rem ini ketika lama kita pakai pasti akan mengalami keausan karena adanya gesekan. Gesekan pada apa, Pak? Pada piringan cakram yang berputar kemudian dihentikan, dihimpit oleh kampas rem. Ya. Kalau untuk sepeda motor berarti yang perlu diukur apa, Pak? Kalau ada dua benda kerja yang saling bergesekan, sudah pasti menimbulkan keausan. Nah, keausannya ini yang terjadi ausnya ini pada apa, Pak? Dua-duanya kemungkinan terjadi. Bisa yang aus itu piringan cakramnya atau bisa yang aus itu kampas remnya. Ya. Nah, jangka sorong ini ketika kita menggunakan aplikasinya pada sepeda motor, contohnya pada kampas rem ini. Kampas rem ini apa, Pak? Ukurannya bagaimana, Pak? Kita menentukan, wow ini sudah aus, Pak. Jadi ketika ini sudah aus, tentunya kita ngerti, oh ini sudah aus, Pak. Tapi yang namanya kampas rem, ini ada batasnya, batas penggunaannya. Jangan sampai kampasnya habis tinggal plat besinya. Ya, ini pasti akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah lagi. Nah, untuk itu sebelum habis kita harus memastikan, Pak, kampas rem kita ini sudah seharusnya diganti. Ya, kita mengatakan ini sudah harus diganti itu menggunakan alat ukur. Alat ukurnya apa, Pak? Vernier kaliper atau biasa disebut dengan jangka. Cara mengukurnya bagaimana, Pak? Apakah seperti ini? Bukan. Apakah seperti ini? Bukan juga. Ya. Apakah ada lubang sini untuk seperti ini? Bukan juga. Ya, kampas rem itu hanya bagian ini. Ya, bagian ini. Lah, ngukurnya bagaimana, Pak? Ngukurnya seperti ini. Perhatikan. Nah, ketebalan kampasnya, platnya tidak perlu kalian ukur. Nah, paham ya? Jadi seperti ini. Ya. Setelah seperti ini, kita melakukan penguncian. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Setelah mendapatkan ukurannya, kita harus membacanya. Hasil daripada pembacaannya ini bagaimana, Pak? Ya, kita dapat menyimpulkan masih bisa dipakai atau tidak. Kalau hasil pembacaannya masih dalam batas bagus, berarti ini masih bisa dipakai. Ya, salah satu aplikasi contoh penggunaan jangka sorong atau vernier kaliper, salah satunya adalah mengukur kampas rem. Ya, oke, pertanyaan yang bagus. Ya, tuh. Ya, sudah bisa menggunakan alat ukur semua? Sudah bisa ya? Karena simpel sekali ya. Pak Guru mau minta. Nah, karena Pak Guru tadi sudah menunjukkan cara pemakaiannya. Nah, sekarang giliran kalian. Giliran ngapain, Pak? Giliran membaca hasil pengukuran. Oke, saya minta Dimas ya. Dimas untuk atau ada yang lain? Ada? Setuju Dimas kalian? Oke, pasti setuju KB kan? Kalau orang otomotif itu pasti ketika sudah ditunjuk temannya ngikut kan gitu ya. Nah, oke, saya mau minta Dimas ini menggunakan alat ukurnya. Silakan diukur. Oke, dikunci ya. Oke. Nah, hasil pengukurannya. Sudah Mas, berapa hasilnya? 4,3. 4,3.
saya tunjukkan ya, ini hasilnya. Ya, diperhatikan semua. Ya. Jadi hasil kesimpulan pengukuran kampas rem yang dilakukan oleh Dimas ini menunjukkan nilai 4,3. Ya, ternyata sudah bisa menggunakan. Ya, saya berharap untuk yang lain, teman-teman yang lain, anak yang lain juga sama seperti Dimas, ya, karena penggunaan alat ukur ini relatif mudah. Ya, relatif mudah. Pun meskipun mudah, tapi jangan dianggap sepele. Takutnya nanti Pak, ini kan pelajaran kelas 11, gimana nanti ketika saya kelas 3, bukankah kita nanti lupa? Ya, tidak. Setiap kali kita praktek, selalu kita menggunakan alat ukur. Itu ya. Oke. Ada yang terakhir, adakah pertanyaan sebelum Pak Amin akhiri? Ada? Tidak ada? Oke. Bisa semua? Bisa semua ya? Oke. Nanti kalau ada yang tidak bisa, takut misalkan, Pak saya mau tanya, tapi saya malu sama teman saya. Ya, nanti ketika istirahat boleh ketemu Pak Amin secara pribadi. Ya, biar tidak malu kan, seperti itu ya kan. Anak otomotif kan biasanya kan seperti itu kan. Pak biasanya kalau saya bertanya itu takut saya diketahui teman saya gitu. Nah, untuk lebih mudah supaya nanti kalau ketahui teman-teman kalian, Pak saya malu, boleh ketemu dengan Pak Amin, tidak apa-apa. Nah, atau bisa minta bantuan temannya secara langsung ya, secara langsung. Misalkan Adam tidak bisa, Adam mau bertanya sama guru malu, nanti waktu istirahat Adam boleh bertanya sama Dimas di warung ya, atau di luar jam belajar tidak apa-apa. Ya, biar lebih enak, lebih mudah memahaminya. Ya, itu ya. Oke, cukup sekian pelajaran dari ini. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Kemudian saya berharap jaga kondisi kalian karena sekarang sudah musim hujan. Ya, kemudian istirahat yang cukup. Ya, supaya setiap hari kalian bisa melaksanakan aktivitas sekolah dengan baik. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.